Bismillahirrahmanirrahim. Al-Karimul Mannan alladzi anzala ala abdihi kitabahul furqan alladzi yufraqu fihi al-haqq wal batil. Wassalatu wassalamu ala khairil jinni wal insan Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin khuluqul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan alladzina yaqra'una wa yatadarasuna wa yatahafazuna al-Qur'an bit-tajwid wal itqan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadaratul mujaba wal qurama, para alim, para masyayikh, romo-romo kiai, ibu-ibu nyai, sesepuh sesepuh yang selalu kami hormati dan juga kami ikuti mau'izahnya. Wabil khusus Romo Kiai Haji Saadi dan Romo-Romo Kiai yang lain yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, para sesepuh dan pimpinan desa, kecamatan maupun dari pejabat-pejabat yang juga kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, yang semuanya kami hormati. Para wali santri yang kami muliakan, santri-santri yang kami cintai dan kami banggakan, dan hadirin hadirat semuanya yang kami hormati. Marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpah ruahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga dengan nikmat Allah yang diantaranya adalah nikmatul iman dan nikmatul sihah wal afiyah, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk mendatangi acara silat nas di Pondok Nyambul Quran 7 di Jonggol Bogor dengan keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ijtima kita, pertemuan kita ini mendapatkan manfaat barokah dari Allah dan ridhonya dari Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, baru kali ini kami sampai di sini dan merasa senang dan gembira melihat bangunan-bangunan sudah terwujud baik, anak-anak sudah banyak. Kami sangat bergembira, mudah-mudahan nanti menjadi pondok yang bermanfaat, yang barokah di dunia wal akhirah. Amin. Pondok bisa baik dan bisa tertata baik, ini harus ada kesatuan dan persatuan dari gurunya, pengurusnya, wali santri, dan juga para tetangga pondok ini. Harus semuanya bisa menyatu, harus bersatu. Itu nanti pondok akan kuat. Artinya saling membantu dan saling memperhatikan. Dari unsur-unsur tadi harus saling mengawasi, dan juga kalau ada kekurangan-kekurangan saling mengingatkan. Karena namanya manusia pasti akan banyak kekurangan, banyak kesalahan. Maka harusnya diingatkan, harus mau mengingatkan, dan yang diingatkan harus menerima dengan baik. Memang kalau sesuatu yang harus
diperbaiki harus mau memperbaiki. Dengan inilah pondok akan menjadi pondok yang kuat, pondok yang baik. Dan memang namanya anak-anak yang masih kuat-kuat, masih baru tumbuh, ini memang kadang-kadang banyak masalah, apalagi dari beberapa daerah yang wataknya berbeda-beda. Maka dari pengurus, dari asatid, pembimbing ini harus waspada, ya. Kalau ada kelainan sedikit, ada masalah sedikit, harus cepat-cepat diselesaikan, ya. Maka jangan sampai ada di pondok ini ada grup-grup, ada geng, ya. Apa merupakan geng dari daerah, apa dari kelas, apa dari kelompok, jangan sampai ada. Karena ini yang kadang-kadang itu yang menyusahkan kita, ya. Karena sudah banyak terjadi di pondok-pondok sana, ya. Maka itu memang memang terjadi banyak. Cuma ya memang tidak seperti yang ada sekarang ini, kan. Jadi pondok Jember karena ada siaran, jadi semuanya akan tahu. Tapi mestinya pondok-pondok yang lain ini juga ada masalah-masalah. Maka ini yang perlu diwaspadai oleh pengurus supaya pondok ini betul-betul menjadi pondok yang baik. Maka untuk menjadikan pondok yang baik ini, pertama-tama guru, pengurusnya, dan semuanya harus ikhlas. Artinya kita kerjanya, kita beramal ini hanya karena Allah, tidak karena siapa-siapa, tidak karena apa-apa. Itu yang akan menjadikan semuanya akan barokah dan baik. Dan itulah amal yang akan diterima oleh Allah. Dalam hadis diterangkan, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa btuhiya bihi wajh. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima segala amal kecuali yang murni karena Allah, yaitu ikhlas dan mengharapkan ridho. Kalau ikhlas, ada orang maupun tidak ada orang pasti akan berbuat yang baik. Gurunya baik, santrinya baik, wali muridnya juga baik, dan tetangga-tetangga akan baik. Itulah yang namanya ikhlas. Artinya dia mengerjakan kewajibannya tidak karena ada pengawasan, tidak karena ada imbalan. Ada imbalan maupun tidak ada pengawas maupun tetap baik. Itulah yang berarti ikhlas. Karena kalau ikhlas berarti yang dipandang adalah Allah. Sedangkan Allah selalu mengawasi kita, selalu menyoting kita. Maka khususnya pada guru-guru ini, kami harapkan betul-betul ikhlas di dalam pengajaran. Dan dengan keikhlasan inilah yang akan menimbulkan barokah. Man akhlasa lillahi amala wa lam yanwi bihi muqabilan zuhara asaru barokatihi alaihi wa ala aqibihi la yaumil qiyamah. Barang siapa mengikhlaskan amalnya, tidak mengharapkan imbalan, walaupun ada imbalan banyak, tapi tidak menjadi tujuan, tidak menjadi perhatiannya, ini akan tampak pengaruh barokahnya orang itu dan orang-orang yang sesudahnya sampai hari kiamat. Sebagaimana sesepuh kita, pondok-pondok yang besar sekarang itu. Karena apa? Karena pengaruh pendirinya, karena dia ikhlas, ya, di dalam mengajarkan, walaupun sarana prasaranya dulunya itu belum sempurna. Kalau seperti ini sudah sempurna, ya, lampunya sudah ublik, ya.
Tapi karena ikhlasnya para kiai-kiai dulu sehingga menimbulkan barokah, santri-santrinya jadi kiai semua. Karena keikhlasannya itu. Sehingga sampai sekarang masih banyak muridnya, banyak barokah. Maka dari itu saya tekankan guru-gurunya di dalam membimbing supaya betul-betul baik, yang toleran, artinya jangan terlalu keras, ya. Jangan membahayakan anak-anak didiknya, ya. Harus yang pokoknya yang menyenangkan gitu, ya. Jangan sampai gurunya memerintahkan jamaah tapi gurunya tidak mau ikut jamaah. Nah, ini tidak boleh, ya. Jadi walaupun tidak ada pengawasan dari pusat, pengawasan dari pembina, tapi harusnya guru ini menjadi guru itu harus dibuku dan roh harus yang ditiru, harus menjadi panutan daripada santri-santri. Dan santri-santri harus ikhlas karena Allah di dalam kalian belajar, ya. Jadi menghafalkannya Al-Quran atau belajarnya mengulang-ulang ini tidak karena akan setor, tapi memang kewajibannya masing-masing karena Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, memang untuk pondok-pondok yang Quran ini yang diutamakan adalah tahfidzul Quran, menghafalkan Al-Quran. Jadi menghafalkan sampai belajar. Maka namanya kita belajar Al-Quran, yang tadi sudah disinggung bahwa khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Al-Quran setelah bisa mau mengajarkan. Karena yang dipelajari dan diajar ini adalah Al-Quran. Sedangkan Al-Quran adalah suatu yang paling afdal, yang paling agung, yang paling istimewa Quran ini. Bagaimana dicatakan oleh Rasul, Al-Qur'anu afdal min kulli syai' dunallah. Al-Quran adalah suatu yang paling afdal, yang paling agung daripada segala sesuatu kecuali Allah. Jadi Al-Quran dibanding apa saja, pasti Al-Quran yang lebih baik kecuali dengan Allah. Maka kalau kita cerdas, ya, pasti yang dipilihkan yang paling baik. Anak-anak disuruh milih cantik, sedang, dan jelek. Milihnya kalau yang jelek itu namanya tidak cerdas. Kalau cerdas pasti yang dipilih adalah yang paling cantik. Maka yang paling utama adalah Al-Quran. Mesti kita harusnya memilih Al-Quran. Maka dengan kita cinta Al-Quran, pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harapan kami, marilah Quran harus selalu di samping kita, Quran harus selalu bersama kita, dan Quran harus selalu kita baca. Maka supaya Quran ini selalu bersama kita, mari HP kita isi aplikasi Quran. Karena HP tidak pernah ketinggalan. Di mana saja, kapan saja, HP pasti di samping kita, ya, di samping kita. Maka kalau ada Al-Quran, ya berarti di samping Al-Quran. Tapi jangan hanya dibawa saja, harusnya selalu dibaca. Karena dengan membaca Al-Quran ini ada keutamaan, dan bahkan itu termasuk ibadah umat Muhammad yang paling utama. Disabdakan oleh Rasul, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Utama-utamanya ibadah umatku, atau ibadah umatku yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Maka dengan membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang sangat banyak.
karena hitungan pahala ini dihitung dari setiap karakter, setiap huruf. Berapa huruf yang dibaca, ini setiap huruf akan mendapatkan 10 hasanah. Umpama kita baca bismillah saja, Bismillahirrahmanirrahim, berapa itu hurufnya? 19, berarti akan mendapatkan 190 hasanah. Ini kalau dihitung secara bisnis, ini bisnis yang sangat menguntungkan. Maka kalau kita senang ingin mendapatkan pahala yang banyak, maka jangan sampai tidak membaca Al-Quran. Nah, memang namanya pekerjaan yang baik itu memang godaannya banyak. Setannya selalu menghalang-halang. Tapi kalau membaca koran setiap hari khatam, kalau ada Quran berkoran banyak khatam, mulai dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Novel selalu khatam, beberapa juz, beberapa seri dibaca semua, tapi Quran ini tidak pernah khatam. Kalau kita mengaku orang Islam, mestinya harus setidak-tidaknya harus bisa menghatamkan Al-Quran setiap tahunnya harus 2 kali. Dibawakan oleh Imam Abu Hanifah yang mengintisarikan dari hadis mengatakan mangqara al-Quran fi kulli sanatin marrataini faqad adda hatta. Barang siapa yang membaca Quran setiap tahun 2 kali khatamnya, berarti dia telah mendatangi haknya terhadap Al-Quran. 2 tahun 2 khatam. Bapak itu berapa kali khatamnya? Alhamdulillah baru 3 kali. Gak bisa dihitung karena banyaknya mungkin atau karena gak pernah. Maka harusnya setelah ini harus dipernahkan, harus bisa dijalankan. Karena kalau belum 2 tahun berarti kan belum lunas itu, masuk hutang terhadap haknya Al-Quran. Kalau kita rinci ya, berarti kan 1,5 tahun ini khatam sekali, 6 bulan khatam sekali, 1 semester harus khatam sekali ya. Itu berarti 1 hari dari Ramadan insyaallah ya. Berapa? 4 Ramadan 4 hari khatam. 4 halaman. Ini masih dianggap berat, biasa masih ditawar. Kalau kita baca WA itu berapa halaman itu? Atau berapa jam? Kita baca HP ini jam-jam, tapi membaca suratnya Allah. Kalau orang dulu Al-Quran ini dianggap surat cinta Allah. Kalau sekarang nggak pakai surat, kalau sekarang WA-nya Allah. Maka kalau kita membaca Al-Quran itu berarti membaca WA-nya Allah. Bagaimana disabdakan oleh Rasul, idza ahabba ahadukum ayyuhaddisa rabbahu falyaqra'il Qur'an. Apabila salah seorang dari kalian senang berkomunikasi dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Jadi ada komunikasi, bercakap-cakap dengan Allah. Jadi kita membaca Al-Quran berarti kita berjagungan dengan Allah atau berkomunikasi dengan Allah SWT. Maka kalau Bapak itu di HP-nya sudah ada, maka kalau ada kesempatan, kalau bisa WA yang pertama dibaca adalah Al-Quran. Karena kita diberikan kehidupan, diberikan kenikmatan oleh Allah. Masa suratnya nggak pernah dibaca. Kalau orang pacaran di WA beberapa hari tidak dibaca, ini pacarnya sudah tidak ada cinta hati. Nah, surat Allah atau doanya Allah kalau tidak pernah dibaca, untuk Allah masih cinta kepada kita, masih diberi rezeki Allah karena sayang dan sifatnya Rahman Rahim kepada kita. Maka setelah ini kalau Bapak Ibu asalnya membaca Quran itu sedikit-sedikit, dan sekarang diganti sedikit-sedikit baca Quran.
sedikit baca Quran lagi kalau enggak bisa banyak ya sedikit. Pokoknya 1 hari 4 halaman supaya setengah tahun bisa hafal. Dan di samping itu membaca Quran ini banyak barokahnya dan faedahnya, banyak kebaikannya. Maka sabdanya Rasul, aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Perbanyaklah baca Quran di rumah-rumah kalian. Jangan dibaca di Quran saja, tapi suratnya Allah yang Al-Quran ini supaya diperbanyak. Di situ sifatnya aksiru, ya. Perbanyaklah baca Quran di rumah-rumah kalian. Artinya rumah kita jangan sampai tidak pernah untuk membaca Quran. Kalau bisa ya diperbanyak. Sebab apa? Fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an yaqilu khairuhu wa yaksuru syarruhu wa yudayyiqu 'ala ahli. Sebab rumah yang tidak pernah untuk baca Al-Qur'an, rumah tidak pernah untuk membaca Al-Qur'an, akan sedikit kebaikannya dan banyak kejelekannya, dan penduduk rumah itu akan disempitkan oleh Allah. Ketika tinggal milih, kalau Bapak ingin banyak di rumah itu banyak kebaikannya, ya harus banyak membacanya Al-Quran. Kalau kita ingin banyak, ya tidak usah dibaca. Dan ini akan disempitkan oleh Allah penduduk rumah itu. Ini di sini tidak disebutkan apa yang disempitkan. Bisa juga disempitkan hatinya. Kalau hatinya sempit, pasti akan banyak marah-marahnya. Anaknya dimarahi, istrinya, suaminya dimarahi. Artinya tidak ada kebahagiaan. Orang yang banyak marahnya kan berarti keluarga tidak bahagia, tidak ada ketenangan. Atau juga disempitkan rezekinya umpamanya jumlahnya banyak, nominalnya banyak, tapi barokahnya tidak ada. Itu mungkin saja yang disebutkan kalau rezekinya. Maka dari itu marilah kita perbanyak, khususnya para wali santri. Jangan sampai anaknya saja disuruh belajar Al-Quran, tapi wali-walinya tidak mau belajar Al-Quran. Jadi kalau wali yang cerdas mestinya ya anaknya belajar di pondok sini, di rumah walinya harusnya memperbanyak Al-Quran supaya nanti ini mendukung anaknya supaya cepat bisa hafal, cepat hafal. Kalau di rumahnya wali murid ini tidak ikut membaca, ya berarti kurang mendukung. Walaupun wali-wali ini umpama tidak membaca Al-Quran itu sudah mendapatkan keutamaan dari anak-anak yang mau mempelajari Al-Quran. Maka Bapak Ibu memerintahkan kepada anak-anak untuk menghafalkan Al-Quran, belajar Al-Quran adalah keuntungan yang sangat besar. Nabi pernah bersabda, "Mengqara Al-Quran wa amila bima fihi, aku bisa walidahu ajan yaumal qiyamah." Karena siapa yang bisa membaca Al-Quran dengan benar, dengan baik, dan mengamalkan isinya. Mengamalkan isinya ini harus mempelajari ilmu-ilmu agama, dan di sini sudah dipelajari ilmu agama. Jadi yang membaca Al-Quran dan isi agama, isi Quran harus dilaksanakan. Itu kedua orang tuanya besok di hari kiamat akan diberi mahkota oleh Allah, mahkota keagungan. Do'uhu asanu min do'i syamsi fi buyutikum ad-dunya. Yang cahaya mahkotanya ini lebih baik daripada cahaya sinar matahari umpama itu ada di rumah dunia. Jadi cahayanya
lebih padat, ya, lebih kuat ya. Padahal matahari cahaya yang tidak ada yang melawan ya. Kita saja nggak berani melihat matahari ya. Ini diberikan orang tuanya yang di rumah tidak ikut ngaji ya. Maka anak-anak juga harus semangat di dalam mengaji, orang tuanya juga supaya bisa mengaji dan juga mendoakan kepada anak-anak ini. Kepada anak-anak ya, supaya betul-betul yang semangat di dalam menghafalkan ya. Karena apa? Karena nanti kalau kamu hafal semua Quran, itu berarti surgamu akan paling atas ya. Karena besok di hari kiamat ya. Ini setelah dihisab ya, kemudian yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Besok setiap orang akan mengenai surga ini dikatakan kepada dia ya. Iqra, bacalah Al-Quran, wartaqi, dan naiklah ya. Jadi untuk naik surga itu harus dengan membaca Al-Quran. Karena tidak ada Quran Al-Qudus, tidak ada Quran Kemenak juga tidak ada ya. Nah, berarti kan bacanya harus hafalan ya. Kalau hafalnya hanya Fatihah ya, berarti akan tingkat 7 ya. Jadi setiap baca satu ayat itu naik satu tingkat setiap ayat ya. Maka diterangkan ada darajat jannah, ada di ayat Quran. Bilangannya atau jumlahnya tingkatan surga itu sama dengan jumlahnya ayat Al-Quran. Jadi ada 6.236. Tapi saya 666. Tapi kalau kita hitung itu ada 6.236 ayat. Itulah tingkatan surga. Maka anak-anak harus semangat. Kalau kamu menghafalkan, kamu ingat bahwa kita akan naik surga, maka harus yang semangat. Dan Allah menjamin kalau kamu semangat, kalau kamu giat, akan dimudahkan. Walaupun yassarnal Qur'ana lidzikri wa hal min muddakir. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk dibaca, untuk dihafalkan. Apakah ada yang mau menghafalkan? Alhamdulillah anak-anak semua ini menghafalkan. Maka kalau kamu ini betul-betul niat yang kuat, semangat, pasti akan mudah. Baca yang banyak, diulang yang banyak. Karena hafal itu harus banyak mengulang dan sering diulang. Itu. Kalau kamu banyak mengulangnya, pasti akan hafal. Setelah hafal harus sering diulang, artinya didarus. Yang menambah dia harus murojaah. Maka dengan itulah kamu akan mudah menghafalkan. Maka aturan-aturan yang ada di pondok ini betul-betul dikerjakan dengan keikhlasan, dengan senang hati. Ya, waktunya jamaah ya harus jamaah, waktunya terus, waktunya tidur. Dengan sudah waktu tidur hujan saja, harus diikuti apa adanya itu, karena itu sudah dikaji oleh pengurus-pengurus yang Quran, bahwa itulah yang akan mengantarkan anak-anak bisa berhasil. Kalau kamu melanggar aturan-aturan inilah yang akan mempersukar hal-hal yang lain. Maka jangan sampai kamu berniat untuk melanggar aturan-aturan yang ada. Maka dengan itu kamu akan bisa lancar dan bisa mendapatkan Quran kemudahan dari Al-Quran. Bapak Ibu yang kami hormati, di samping itu di sini adalah judulnya adalah menguatkan
kuatkan nilai-nilai aswaja. Dan memang pondok di sini adalah dikuatkan aswajanya, diajarkan aswaja ahli sunnah wal jamaah. Karena itulah satu-satunya golongan yang diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Nabi sudah bersabda,